Haus adalah satu kondisi yang sangat menyiksa jika tiada air sebagai pemuas dahaga. Itulah yang dialami seorang perempuan Samaria yang bertemu Yesus di sumur Yakub. Kisah ini ditulis di dalam Yohanes pasal 4. Bukan soal haus akan air secara fisik yang bisa ditemukan dari sumur Yakub, tetapi suatu kehausan di dalam jiwanya yang perlu untuk dipuaskan. Saat itu pukul 12 siang, seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Siapakah perempuan Samaria itu? Bukankah biasanya orang menimba air di pagi hari atau sore hari, tetapi dia menimba air di siang bolong yang terik, di saat tempat itu memang sepi. Dari percakapannya dengan Yesus, terkuaklah siapa dia sebenarnya. Dan dia sangat terkejut saat Yesus menyingkapkan rahasia hidupnya. Yesus tahu dia punya 5 suami, bahkan yang ada padanya saat itu bukanlah suaminya. Di dalam komunitasnya, di tengah-tengah orang-orang Samaria, dia bukanlah wanita yang baik-baik. Reputasinya begitu buruk dan dia tertolak. Itulah sebabnya dia menghindari bertemu dengan orang banyak, apalagi kumpulan emak-emak. Perempuan ini memang wanita yang haus kepuasan. Dia haus kasih sayang yang dicarinya dari semua pria yang menikah dengannya. Tetapi dia tidak memperoleh apa-apa. Ada kekosongan dan kehausan di dalam jiwanya. Ini jugalah yang dialami oleh banyak orang. Menurut Blaise Pascal, ada ruang kosong atau ruang hampa di dalam hati setiap orang, dan ruang ini hanya bisa diisi oleh Tuhan. Masalahnya, banyak orang yang menentukan sendiri dengan apa mereka mengisi kekosongan tersebut, karena mereka tidak mengerti kehausan apa yang ada dalam diri mereka. Tidak jarang ada orang yang menganggap dirinya haus materi kekayaan, haus kekuasaan atau jabatan, haus pujian dan kebanggaan diri, haus kasih sayang dan sebagainya. Dan mereka berharap dengan itu semuanya mereka memperoleh kepuasan. Tetapi jiwa mereka tetap kosong dan haus. Oh ya, di era internet ini generasi milenial adalah orang-orang yang sering mengisi kekosongan dengan penggunaan gadget tertinggi. Hasil survei membuktikan mayoritas milenial sudah mengalami kecanduan dan ketergantungan terhadap internet. 79% milenial diketahui membuka smartphone 1 menit setelah bangun tidur. Di dalam survei yang lain, rata-rata seseorang mengecek apapun di dalam handphone mereka 10 kali setiap jamnya. Ada riset juga yang mengatakan bahwa rata-rata pengguna gadget membuka smartphone 85 kali sehari. Baik memeriksa notifikasi, masuk ke media sosial yang satu ke media sosial yang lain, sehingga muncullah istilah kekosongan hidup para milenial. Dan ini terlihat dari bagaimana kita mengisi waktu kita dan mencari kepuasan darinya. Ada yang mencari kepuasan dengan menonton film atau drama Korea yang disukainya, bermain game yang asyik, berbelanja online, update berita infotainment atau gosip yang terbaru, berselancar di media sosial, bahkan menghabiskan waktu yang produktif dengan bermain HP yang tidak jelas. Semuanya orang mencari kepuasan, tetapi tidak menemukan kepuasan sejati, sama seperti perempuan Samaria tadi. Tetapi Yesus mengerti kehausan perempuan Samaria itu dan menawarkan air hidup kepadanya. Dalam Yohanes 4
ayat 13-14, demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Yesus adalah air kehidupan. Siapa yang minum air kehidupan, ia tidak akan haus lagi. Bahkan dari dalam dirinya memancar mata air yang dapat menjadi minuman bagi banyak orang. Pada akhirnya perempuan itu menyadari siapa Yesus yang memberikan kasih yang sejati, membebaskan dia dari kehausan yang kekal. Ya, kehausan dalam jiwanya diisi oleh Tuhan. Ada perubahan dalam dirinya. Ada perubahan dalam diri setiap orang yang berjumpa dengan Yesus dan minum air kehidupan. Dan dia pergi ke kota bersaksi kepada orang tentang Yesus sang air kehidupan yang memberi kepuasan yang sejati. Amin. Tuhan Yesus memberkati.